Di hadapan Anda kali ini sudah langsung saya berikan beberapa paragraf. Biasanya saya selalu menggunakan dokumen kosong, lembar kosong, kemudian saya ketik sendiri. Karena hal itu untuk memperjelas apa yang saya sampaikan. Tapi kali ini sengaja saya sudah memberikan paragraf, beberapa ya, 4 paragraf di hadapan Anda. Kenapa? Karena materi yang saya bahas hari ini adalah drop cap dan penyisipkan simbol. Drop cap itu adalah huruf besar yang biasanya terdapat pada sebuah paragraf. Huruf besar yaitu huruf pertama pada tiap paragraf. Kita menjumpai itu pada majalah, koran dan sebagainya. Pemberian drop cap pada paragraf lebih mudah diberikan apabila sudah ada teksnya. Maka dari itu paragraf di sini langsung ada ketika saya buka. Jadi saya sediakan langsung paragrafnya ada seperti ini. Oke, langsung aja. Nah, di sini paragraf pertama sama paragraf kedua akan saya gabung biar nanti hasilnya lebih nampak ya untuk masalah drop cap. Saya akan menjelaskan masalah drop cap dahulu. Nah, Anda lihat sendiri di sini sudah ada satu. Sebentar, saya gabung juga. Sudah ada 2 paragraf yang sama, ya. Sudah ada 2 paragraf yang sama. Sebagai contoh, ini saya ganti ya supaya huruf depannya nggak apa-apa lah. Jadi sama-sama P ya, enggak masalah. Paragraf pertama huruf depannya adalah P. Paragraf kedua huruf depannya juga P. Jadi nanti apabila saya memberikan sebuah drop cap pada paragraf ini maupun ini, maka yang dibuat drop cap besar adalah huruf P-nya depannya. Cara membuat drop cap simple. Kita ingin membuat drop cap di paragraf mana? Contoh, saya ingin membuat drop cap di paragraf pertama, maka Anda bisa melakukan blok terhadap paragraf pertama itu seperti ini, atau sekedar meletakkan kursor di paragraf pertama. Tolong diingat, saya akan membuat drop cap di paragraf pertama, maka Anda blok paragraf pertama atau sekedar meletakkan kursor di paragraf pertama tersebut seperti ini. Nah, ini yang kedip itulah namanya kursor. Yang gerak-gerak ini namanya mouse pointer. Nah, setelah saya arahkan ke situ kursornya, lalu Anda buka menu insert. Di sini ada pilihan drop cap. Ada 2 macam drop cap, yaitu ada drop width dan ada in margin. Kalau in margin, maka huruf drop cap-nya keluar dari paragraf, masuk ke area margin. Kalau drop width masuk ke paragraf seperti ini, bebas. Contoh saya buat in margin seperti ini. Apakah cuma seperti itu aja? Cuman tingginya itu berapa besarnya itu? Anda bisa mengatur itu semua di drop cap option. Di drop cap option muncul lebih lengkap. Anda pilih mana? In margin. Kemudian font untuk drop capnya bisa beda. Ya, contoh, kita bikin Times New Roman. Ini font khusus untuk drop capnya. Kemudian besarnya drop cap, huruf drop cap, kita tidak ngomong berapa poin besarnya, tapi dia makan tempat berapa baris di paragraf tersebut. Contoh saya buat makan tempat 5 baris, gitu ya, 5 baris. Distance from text, jarak huruf drop cap dengan teks, tak buat 0,2 cm. Nah, perhatikan, saya oke. Hasilnya seperti itu. Jadi makan tempat 5 baris, oke ya, paham ya? Nah, kemudian apabila ternyata Anda tidak menginginkan drop cap itu, ternyata salah katakanlah, bukan paragraf ini. Kita bisa menghapus drop cap itu dengan cara, ingat, kita punya senjata rahasia yaitu Ctrl Z atau undo. Apabila dokumen ini belum ditutup, maka Anda bisa membatalkan perintah terakhir Anda dengan undo. Undo atau Ctrl Z, gitu ya. Tapi apabila seandainya nih dokumen ini sudah tersimpan, maka Ctrl Z atau undo tidak sanggup membatalkan ini karena sudah tersimpan. Maka otomatis bagaimanakah cara mengembalikan paragraf ke 1, menghilangkan drop cap-nya? Gampang sekali. Arahkan lagi kursor di paragraf ke 1, masuk ke insert yang tadi, kemudian di drop cap-nya pilih none, selesai. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang akan saya buat yang jenis satunya. Ya, jenis satunya ini adalah Anda lihat untuk paragraf pertama, baris pertama tidak menjorok. Hasil drop cap-nya seperti ini. Kalau Anda memilih yang drop it, sebentar, saya pilih drop it, kemudian fontnya katakanlah ya sama aja lah, tidak apa-apa. Tapi ini saya buat makan tempat 5 cm, jaraknya 0,2. Tapi hati-hati, kalau tadi ini margin, sekarang drop it, hasilnya seperti ini, gitu ya. Tapi bagaimana apabila, contoh, paragraf kedua
paragraf kedua, perhatikan, saya blok dulu, saya mau geser dulu untuk first line indenya. Penanda paragraf masuk 1 cm. Saya buat drop cap-nya, akan jadi seperti apa? Perhatikan, saya arahkan, ingat paragraf kedua ya yang kita buat drop cap. Saya arahkan kursor ke paragraf kedua, kemudian drop cap saya pilih lagi supaya sama dengan yang atas ya. Saya pilih drop cap, ini 5 baris, jaraknya tadi 0,2 cm, saya oke. Jadinya seperti itu. Nah, itulah drop cap. Saya rasa mudah ya. Kemudian, bagaimanakah cara kita menyisipkan simbol? Ya, beda kasus sekarang. Kalau di drop cap sekarang simbol. Simbol itu perlakuannya sama kayak teks, hanya dia jenis fontnya. Jenis fontnya kan ada dari sini di home ini. Di home ini banyak sekali jenis font. Di antaranya ada juga jenis font simbol, webding, wingding, di mana itu semua isinya bukan cuma huruf, angka, tanda baca, tapi ada kayak gambar-gambar. Tapi ingat, bukan gambar dimaksud adalah image yang ada di sini, bukan picture, bukan ya, tapi perlakuannya sama kayak teks. Contoh, Anda lihat, di manakah cara saya menyisipkan simbol? Perhatikan dulu letak kursor Anda. Setelah Anda meletakkan letak kursor, kemudian Anda masuk menu insert. Di sini ada simbol, Anda klik itu, kemudian Anda pilih simbol mana yang Anda suka. Ada di sini. Ternyata Anda tidak cocok dengan semua simbol yang ada di sini. Bukan ini yang saya maksud. Oke, kalau begitu saya masuk ke more simbol. Akan lebih banyak simbol yang Anda inginkan di sini. Contoh diantaranya adalah webdings. Jenis font webdings menawarkan banyak sekali simbol yang mungkin sesuai dengan keinginan Anda. Atau di sini ada juga yang namanya wingding. Wingding juga begitu, menawarkan banyak sekali simbol. Tinggal Anda menerapkan simbol itu mana yang diinginkan. Sebagai contoh yang tadi aja ya, plus minus juga gitu. Kadang orang menuliskan plus minus, bingung gitu ya. Kalau plus minus itu adanya di jenis font S, adanya pada jenis font simbol plus minus. Di jenis font ini ada plus minus, yang mana ya? Sebentar saya cari dulu, ada beberapa. Oh, ini kalau ini ada, ini di sini ada, tidak sama dengan juga ada. Ini plus minusnya. Sebagai contoh seperti ini, saya insert. Kan tidak mungkin kita mengetikkan teks kemudian luas tanah saya kurang lebih ditulis begini. Luas tanah saya kurang lebih kan tidak mungkin gitu. Pakai teks juga tidak enak. Jadi kurang lebihnya bisa menggunakan plus minus seperti ini. Kurang lebihnya adalah 100 meter persegi sebagai contoh. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk menyisipkan simbol sangat mudah sekali. Yang penting letakkan kursor ke tempat yang benar, baru kemudian Anda sisipkan simbolnya. Contoh lagi, contoh yang lain. Saya di sini mengetikkan sebuah nama perusahaan, PT. Sebentar, ini kena autocorrect. CV, Jaya Perkasa. Alamatnya Jalan Maijen, Sungkono, nomor 69. Kotanya, taruh bawah ya. Kotanya adalah Malang, kemudian nomor telepon ya. Kadang seperti ini orang mengetikkannya ya. Malang itu 0341 Ganol Maju Mapan. Sudah selesai. Nah, tapi saya tidak pengen pakai tulisan telep itu, disingkat gitu ya. Saya pengen pakai simbol telepon di sini. Saya ganti dengan simbol telepon. Nah, ada di sini. Kalau sudah ada, ngapain masuk more simbol? Sudah ada yang saya inginkan. Ini aja saya pakai. Sudah. Anda lihat, tolong perhatikan. Ini saya tebalkan semuanya. Apakah simbolnya juga ikut menebal? Oh iya ternyata. Ini saya besarkan fontnya. Kemudian kalau sudah, coba saya tengahkan semuanya. Pakai ini ya, menengahkannya di blok. Kemudian pakai ini center. Ini saya besarkan fontnya. Kemudian alamatnya juga saya besarkan, menyesuaikan. Kemudian kota. Ya, sekarang perhatikan nomor telepon. Anda lihat. Saya membesarkan nomor telepon. Dan ternyata simbolnya juga ikut membesar. Jadi memperlakukan simbol sama dengan teks, teman-teman sekalian, sehingga di warna pun juga sama. Anda mau warna teks bagaimana, maka itulah cara yang sama kalau Anda ingin mewarna simbol. Seperti itu contohnya.
Oke ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu tadi materi kita hari ini, drop cap dan bagaimanakah cara menyisipkan simbol.